Lanjutkan perjuangan Takemichi di Tokyo Revengers kedua kali ini, yang mana di film Tokyo Revengers yang pertama, Takemichi telah berhasil menyelamatkan Draken dari kematian dan secara tidak langsung telah membuat geng Tokyo Manji berubah sehingga Hina bisa hidup di masa depan dan kembali bertemu dengan Takemichi setelah beberapa rintangan yang Takemichi dapatkan dalam perjalanannya di masa lalu. Dan apakah kehidupan di masa depan akan sama seperti yang dia harapkan? Di awal film kita diperlihatkan dua buah geng anak motor yakni Toman dan juga Valhalla yang sedang baku hantam di sebuah tempat dengan sangat membabi buta. Dan di sini kita diperlihatkan karakter baru bernama Sanemi Kajutora yang sangat ganas dan berani melakukan apapun agar lawannya tidak bisa kembali membalas. Toman di PC3 yang terlihat kalah karena ada Hanma sang monster yang menendang Pahchin dari tangga nampak membuat Pahchin tidak bisa berbuat apa-apa sampai membakar seragam Toman yang merupakan simbol dari kebanggaan mereka. Pahchin yang sangat marah karena menurut dia Toman tidak akan pernah dikalahkan terlihat mengambil sebuah besi di dekatnya dan dengan tak banyak pikir langsung menusuk salah satu anggota dari Valhalla. Takemichi yang terlihat berhasil merubah masa depan dan membuat Hina hidup untuk sementara terlihat bertemu dan berbincang dengan mantannya dan diawasi oleh Naoto, di mana Naoto menyuruh mereka untuk pergi keluar rumah agar bisa mengobrol dengan leluasa dan mengenang masa-masa indah mereka. Di dalam mobil, dua secoli yang baru saja kembali bertemu terdengar membicarakan soal hari Halloween dan bobogohan alias berkencan. Saat mereka sampai di satu taman di mana Hina mengingat masa lalu dengan orang yang dia suka dan bercerita tentang orang tersebut yang sudah sangat tega hari itu telah meninggalkan dirinya. Takemichi yang tidak menyangka kalau orang yang Hina singgung adalah dirinya sendiri, kemudian merasa bingung dan pergi ke toilet karena sesuai yang Takemichi tahu, Hina lah yang sudah memutuskan atau meninggalkan dirinya. Takemichi yang kembali ke taman sementara Hina tidak ada di sana. Hina yang ternyata ada di dalam mobilnya nampak sedang melihat foto kenangan mereka saat mereka berdua masih menjadi anak sekolah. Takemichi yang berpapasan dengan Hanma, orang yang belum dia kenal dan terdengar berkata aneh-aneh seperti akan menghabisinya. Saat Takemichi terlihat sampai ke parkiran, lalu tiba-tiba Hina yang ada di dalam mobil dan ditabrak oleh orang yang tak dikenal dan Takemichi yang berusaha untuk menolongnya dengan apa yang dia bisa dan memeluk si Hina, di mana si Hina berkata kalau hal tersebut sudah terlambat karena dia sudah mati rasa dan tidak bisa merasakan kakinya. Takemichi yang kemudian berkata kalau dia selalu mencintai dirinya. Hina yang mendorong Takemichi keluar dari dalam mobil dan mobil pun meledak berbarengan dengan janji Takemichi kalau dia akan menjadi pemimpin Toman dan menyelamatkan Hina walau harus beberapa kali pun dia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina. Naoto yang memberitahu Takemichi kalau si penabrak adalah Akun yang merupakan teman baiknya. Takemichi yang bersiteguh ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina dan merubah kembali masa depan di mana dia bisa bersama lagi dengan kabogohnya. Naoto yang berkata akan menyelidiki dahulu kenapa Draken yang masih hidup tidak berdampak apa-apa. Kemudian terlihat mendatangi sebuah penjara di mana Draken merupakan terpidana mati yang dikurung di sana. 今死刑囚なんです。 Takemichi yang bertemu dengan Draken di tempat jenguk tahanan di mana Draken nampak menyapa Takemichi seperti biasa dan Naoto bertanya kenapa Toman menjadi organisasi jahat yang sangat susah dilacak perihal keberadaannya. Draken yang berkata kalau semua itu salahnya karena tidak bisa menghentikan teman-temannya. Kalau dia memiliki kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, dia ingin menghabisi orang bernama Kisaki di masa lalu dan mengingatkan Takemichi untuk pergi dari Tokyo karena dia
dia juga diincar oleh Kisaki. Draken yang ternyata dipenjara karena mencoba untuk membunuh Kisaki. Sementara itu hanyalah siasat Kisaki untuk menjebak Draken karena dia memiliki sebuah intel yang dia simpan di dalam kepolisian. Takemichi yang kembali ke masa lalu dan bertemu dengan teman-temannya di semua pemandian umum, kemudian terlihat segera pergi dari sana untuk acara pelantikan Kapten Divisi 3, di mana Toman menunjuk seseorang untuk menggantikan Pahcin sementara. Draken yang kemudian menjelaskan kalau Toman akan bertempur dengan geng Valhalla. Toman yang membutuhkan lebih banyak kekuatan, dan Draken pun memanggil ketua Divisi 3 yang baru, dan orang tersebut adalah Kisaki Teta. Takemichi yang merasa kalau semua itu tidak benar dengan masuknya Kisaki ke dalam Toman, kemudian memukul Kisaki di acara pelantikan tersebut. Dan saat suasana mulai terasa tidak nyaman, Baji datang dan menghajar beberapa orang termasuk Takemichi yang kemudian dihentikan oleh Mitsuya. Baji yang kemudian berkata kalau dia akan bergabung dengan Valhalla, seraya berkata kalau dia adalah musuh Toman dimulai dari sekarang. Diakhiri dengan adegan di mana Takemichi yang dipukul oleh Kisaki Teta. Takemichi yang terlihat sadar dari pingsannya, di mana Maiki terdengar membicarakan Baji yang merupakan teman kecilnya soal sifat Baji yang di luar Nurul, dan menyuruh Takemichi untuk membawa Baji kembali dan keluar dari Valhalla. Takemichi yang mengiyakan permintaan tersebut dengan syarat Kisaki dikeluarkan dari Toman karena dia adalah orang yang berbahaya. Maiki yang menyetujui permintaan tersebut kalau Takemichi berhasil, dan akan menghajarnya kalau Takemichi gagal karena dia sudah resmi menjadi anggota Toman. Esok paginya, Takemichi yang merasa bingung karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di masa SMA-nya, terlihat didatangi oleh Hina dan diajak berfoto dengannya. Takemichi yang menemui teman seperjuangannya sekaligus bertanya tentang geng seperti apa itu Valhalla, dan dijawab oleh mereka kalau Valhalla adalah geng berbahaya dengan julukan malaikat tak berkepala dengan Hanma Kajutora, dan ditambah Baji Keisuke sebagai anggotanya. Kajutora yang kebetulan datang ke sana terlihat membuat Takemichi untuk ikut bersamanya. Akun yang mencoba menghentikan, namun Takemichi takut hal buruk terjadi pada temannya, kemudian mengikuti Kajutora yang sangat barbar, bahkan membuat anak buahnya bonyok karena dianggap sudah tidak berguna. Takemichi yang sampai di markas Valhalla, di mana Baji sedang memukuli wakil kaptennya yaitu Chupuyu untuk sebuah sumpah kesetiaan. Takemichi yang diminta menjadi saksi karena Baji berkata akan bergabung dengan Valhalla saat rapat Toman di hari sebelumnya. Takemichi yang tidak mengerti kenapa Baji berkhianat padahal dia salah satu pendiri Toman, dan dijawab oleh Baji kalau Kajutora juga merupakan salah satu dari pendirinya. 冗談言うね。こいつも創設メンバーだぜ。 Kajutora yang memiliki dendam pada Toman karena kejadian di masa lalu, di mana kita akan diperlihatkan masa kecil para pendiri Toman saat pertama kali membuat seragam dan melakukan touring bersama Maiki yang terlihat memakai motor metik karena belum memiliki motor seperti teman-temannya. Maiki yang kehabisan bensin di jalan, yang mana Baji mendapat jatah untuk mengisi bensin motor tersebut. Baji yang terlihat berpapasan dengan sebuah geng saat dia mendorong motor, kemudian diserang, dan mau tidak mau Baji harus baku hantam dengan mereka. Baji yang melindungi motor Maiki dengan badannya, di mana Maiki datang dan marah kepada geng tersebut. Maiki yang berkata kalau mereka sudah menyakiti orang yang berharga di hidupnya, dan terjadilah baku hantam antara mereka. Dari sinilah asal foto dari para pendiri Toman yang Takemichi temukan sebelumnya. Kajutora yang memiliki ide untuk memberi Maiki hadiah sebuah motor, walaupun harus dengan cara mencurinya, dan terlihat melancarkan aksi tersebut saat malam hari dan hampir berhasil seandainya sang pemilik toko tidak ada di sana. Baji yang terlihat ketahuan oleh pemiliknya, yang mana ternyata pemilik toko tersebut adalah kakak Maiki yaitu Sano Shinichiro. Kajutora yang melihat hal tersebut dan merasa terpojok, kemudian memukul Shinichiro yang tidak memperhatikan tepat di babatoknya. Nah,
Scene yang terlihat Mati dan Kagetora yang ketakutan dengan apa yang sudah dia lakukan, terlihat menyalahkan Maiki karena sudah menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut. Baji yang menenangkan Kagetora, di mana dia berjanji akan selalu bersamanya. Polisi yang menangkap mereka dan Maiki juga ada di sana, dibarengi dengan ucapan Baji yang meminta maaf, dan Kagetora malah ingin menyerang Maiki yang ada di hadapannya. Baji yang berkata kalau Kagetora menggantikan dirinya di dalam penjara, di mana Baji sengaja menunggu Kagetora keluar dari penjara untuk membalas dendam kepada Toman atas apa yang sudah menimpa dirinya. Baji yang resmi diterima dan bergabung dengan Valhalla, sekaligus deklarasi perang kepada Toman kalau mereka siap baku hantam di tanggal yang sudah ditentukan. 10月31日 Maiki dan teman-temannya yang terlihat ziarah ke makam Shinichiro dan membenarkan cerita tersebut, di mana Maiki berkata kalau dia sudah memaafkan Baji, namun masih belum ridho kepada perlakuan dari Kagetora. Draken dan Mitsuya yang merasa cemas karena Toman sudah terpecah dan membahas Kisaki yang menduduki kapten divisi 3. Mitsuya yang terlihat membawa baju untuk Takemichi, di mana Draken berkata kalau dia tidak merasa berniat untuk bertarung dengan Valhalla. 俺はバルハラとの喧嘩には乗れねえ。 Takemichi yang bertemu dengan Chipuyu di sebuah taman, di mana Chipuyu terlihat menyapa dirinya. Chipuyu yang berkata kalau dia membiarkan Baji untuk memukulinya, di mana Chipuyu merasa kalau Baji memiliki sebuah rencana yang sangat bagus, namun terasa dirahasiakan oleh dirinya. Chipuyu yang juga sadar kalau Takemichi mempunyai motifnya sendiri karena sudah mau untuk datang ke markas Valhalla. Kedua manusia yang kemudian memutuskan untuk bekerja sama, di mana mereka akan mencari jawabannya dan kembali ke markas Valhalla. わかりました。ついてこい、相棒。 Obrolan kembali terjadi antara Chipuyu dan Takemichi, di mana mereka mengira-ngira siapa ketua di balik geng Valhalla yang akan mereka lawan selanjutnya. Chipuyu dan Takemichi yang kemudian menemui Kiyomasa, di mana dia sedang bekerja di sebuah bar. Chipuyu yang bertanya kenapa dahulu Kiyomasa bergabung dengan Mobius dan berani menusuk Draken yang jelas-jelas lebih kuat dari dirinya. Kiyomasa yang kemudian menjawab kalau dia mendapat perintah dari Kisaki dengan memanfaatkan dendam pribadinya yang sangat kebetulan kalau Kisaki sedang bersama Hanma yang merupakan musuh Toman berikutnya. 妃が俺をメビウスに誘ったのはドラケンを殺すためだったのかもしれねえ。 Draken yang terlihat sedang berjalan dan diserang oleh Hanma saat sendirian, dan begitu juga dengan Mitsuya yang diserang oleh beberapa orang yang sama sekali dia tidak mengenalnya. Takemichi yang terlihat berpikir kalau Kisaki lah ketua yang sebenarnya dari geng Valhalla. Takemichi yang kemudian kembali menemui Draken di masa depan dan bertanya apakah Kisaki merupakan pemimpin dari Valhalla. Draken yang kemudian menjawab kalau Valhalla disiapkan oleh Kisaki untuk menjadikan Maiki sebagai pemimpinnya. Toman yang ternyata dahulu pernah kalah untuk pertama kalinya karena Maiki sudah sangat hilaf dan terlihat membunuh Kagetora. Udah, filmnya baru sampai di sini. Jadi sampai jumpa di film Tokyo Revenger sambungannya.